kita berpikir tentang sustainable tourism, bagaimana menjaga ekosistem, kita ambil manfaatnya tapi kita jaga juga kelestarian ekosistem di sana. Anggapan bahwa semua hiu itu adalah dilarang tangkap, jadi tidak semua. Jadi di sini kita punya pakar hiu sebenarnya. Kemudian bagian-bagiannya juga nggak boleh. Ah, kayaknya menarik nih. Giginya gergajinya diambil, disimpan. Selamat datang di Surya. Apa beli bang? Ini Surya. Untuk perbaikan, artinya kita berpikir tentang sustainable tourism, bagaimana menjaga ekosistem, kita ambil manfaatnya tapi kita jaga juga kelestarian ekosistem di sana. Nah, ini kita beberapa teman-teman ini kita disupport kegiatannya oleh ada Universitas Mataram, BPDW, Badan Pengelola Desa Wisata Lombok Timur, BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah Lombok Timur, ada dari teman-teman mahasiswa berbagai daerah, ada WCS di sini, terus ada teman-teman Kapela dan ada Pak Polmas. Nah, harapannya nanti setelah dari kegiatan penurunan monumen Gili Petelu ini kita langsung ke Pulau Maringki. Nah, Pulau Maringki ini merupakan pulau penenun. Jadi penduduk di sana itu hampir semua 80% ibu-ibu di sana menenun. Nah, itu yang dibantu sama teman-teman UNRAM dan WCS di sana untuk pembinaan. Nah, kita setelah dari Gili Petelu akan ke Pulau Maringki untuk launching galeri tenun. Nah, harapannya teman-teman di sana itu bisa membantu kita mempromosikan Pulau Maringki karena salah satu pulau terpadat di dunia, termasuk setelah Pulau Bunun yang ada di Pulau Sumbawa. Nah, mungkin itu saja pembukaan dari saya. Ada yang disampaikan oleh Pak Musin, kami persilahkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menyampaikan informasi juga bahwa di Tanjung Luar ini kita punya beberapa potensi. Salah satunya adalah kita memiliki paket baru lah. Kita bilang paket baru wisata edukasi. Walaupun sebagian orang menganggap itu seram atau sejenisnya, kita di sini punya perikanan hiu. Jadi sebagian masyarakat kita di Tanjung Luar dan di Pulau Maringki itu merupakan nelayan pencari hiu dan bukan ini ya, tetapi jenis hiu yang ditangkap adalah hiu yang masih diperbolehkan. Dan salah satunya kita punya beberapa ini poster, mungkin bisa dibagi biar menjadi informasi tambahan juga buat kita semua. Jadi jadi mungkin dari teman-teman sebelumnya yang belum ini tentang hiu, bahwa beranggapan bahwa semua hiu itu adalah dilarang tangkap, jadi tidak semua. Jadi di sini kita punya pakar hiu sebenarnya, dari Mas Barmawi, dari Kapela juga, dari BPSPL juga. Beliau merupakan pakar hiu, ahli hiu di NTB terutama, nanti banyak dijelaskan oleh Mas Bar. Kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya barusan ngobrol sama Bang Samsul. Bang Samsul ini dari Sambelia di lereng Rinjani ya. Baik, langsung saja karena waktunya udah siang. Perkenalkan, saya Barmawi dari BPSPL Denpasar, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Kementerian Kelautan Perikanan. Kemudian saya juga gabung sama teman-teman komunitas penyelam Nusa Tenggara Barat.
ada Mas Samsul ini jadi timnya, dan yang lain-lain juga. Sebenarnya yang lebih ahli Mas Muhsin ini, wah dia lempar ke saya aja ini. Baik, saya mewakili, bukan mewakili ya, menyampaikan pesan-pesan dari BPSPL Denpasar, Kementerian Kelautan Perikanan. Ini ada logonya juga. Jadi secara singkat, ini ada dua kategori, teman-teman lihat. Yang pertama itu dilindungi penuh dan tidak boleh diperdagangkan, dimanfaatkan secara ekstraktif. Yang di atas itu ada pari gergaji. Ini gampang, ini udah nggak ada lagi di sini kayaknya. Masih ada di Papua, di sisi barat itu yang banyak mangrove di sana itu masih ada. Ini sangat langka. Jadi artinya apa? Dilindungi penuh, tidak boleh dimanfaatkan baik dalam kondisi mati, dalam kondisi hidup, apalagi mati apalagi hidup. Kemudian bagian-bagiannya juga nggak boleh. Kayaknya menarik nih, giginya gergajinya diambil, disimpan. Kalau masih ada teman-teman yang punya kolega keluarga yang menyimpan ini, mohon diinformasikan, diserahkan kepada aparat pemerintah. Ke kami bisa ke BPSPL Denpasar untuk JNTB wilayah kerja, atau dari ke teman-teman di KLHK juga bisa. Itu yang pertama ya, singkat aja. Yang kedua, hiu paus atau whale shark ini ada di Teluk Saleh, Sumbawa. Di sini beberapa kali ada, di Ampenan pernah terdampar ada, tapi tidak semasif sebanyak di Teluk Saleh. Di sini mungkin ada, biasanya di tempat yang bagan, ada udang rebon, ada ikan-ikan teri, itu biasanya ada di sini. Di Lombok Barat pernah ada juga, di Teluk Lembar ada juga. Jadi ini juga sama statusnya, dilindungi penuh, tidak boleh dimanfaatkan baik kondisi hidup maupun mati, termasuk bagian-bagiannya juga. Kemudian yang terakhir itu pari manta. Pari manta ada pari yang lain, tapi nanti cirinya dia mulutnya di depan. Ada dua, Alfredi sama apa Bang Samsul? Lupa. Sama Alfredi. Ini nggak boleh dimanfaatkan secara ekstraktif bagian-bagiannya baik dalam kondisi hidup maupun mati. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya, nanti aja pertanyaannya. Waktunya habis, kita udah pada pengen bahasa-bahasa ini nih. Yang kedua, dilindungi tetapi masih bisa dimanfaatkan dengan beberapa macam mekanisme. Nah, yang pertama itu perlindungan secara internasional. Ada namanya CITES, Convention on International Trade of Endangered Species. Nah, jadi yang ada list di sini, ya ini ada macam-macam peraturannya ya. Nanti dilihat, tidak semuanya di CITES kayaknya Mas Musin ya. Nah, kalau yang terkait CITES itu perjanjian kesepakatan internasional. Ada jenis-jenis tertentu itu nanti masuk apakah Appendix 1, Appendix 2 atau Appendix 3. Biasanya banyak jenis-jenis hiu ini masuk Appendix 2. Kalau Appendix 2 itu perdagangannya, pemanfaatan internasional itu harus memiliki izin, dan nanti memiliki izinnya itu namanya sekarang SIPJI, surat izin pemanfaatan jenis ikan. Kewenangannya di bawah Kementerian Kelautan Perikanan. Nanti mekanisme agak rumit Bapak Ibu sekalian, tapi saya pikir nggak perlu di sini ya Mas Musin ya. Nanti ada SIPJI, ada SAJI DN, SAJI LN, ada kuota dan sebagainya. Intinya jenis-jenis ini dilindungi, tetapi secara terbatas, tidak seperti yang di atas dilindungi penuh ya. Di sini terbatas. Kapan ditangkap, yang bisa ditangkap jumlahnya berapa, kapan nangkapnya, itu mekanisme di bawah ini. Itu ini ada SAJI juga ya, ada surat SIPJI, surat rekomendasi, surat tangkap. Kemudian yang siapa otoritas yang melakukan ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan melalui kantor saya yang di wilayah NTB. Atau yang di Bali juga ada kantornya, tapi masuk dalam kantor Kementerian Kelautan Perikanan. Nah itu ya. Nah ada juga yang kategori ketiga. Yang kedua tadi ada pari, ada hiu dan ada pari ya. Bedanya pari sama hiu nanti jadi dijawab sama Mas Musin di tengah. Kemudian dia tidak masuk kategori 1, tidak masuk kategori 2, tetapi mirip
Nah, yang bawah ini kan sama-sama hiu nih, mirip. Dia kategorinya adalah look like species. Nah, itu tetap diatur juga, tetapi tidak seketat ketika kategori 2. Gitu. Ini jenisnya ada banyak juga. Nanti silakan teman-teman dibaca identifikasi. Kalau misalnya nanti ketemu, misalnya ada yang nyelam, ada yang snorkeling, ketemu hiu, jangan takut. Difoto kalau yang bawa kamera underwater. Kemudian tanyain ini jenis apa, Mas Musin dan sebagainya, gitu ya. Kemudian karena tadi ada dilindungi penuh, bagi yang melanggar itu ada konsekuensinya. Yang di bagian nomor 3 itu ya, macam-macam di sana. Untuk jenis yang dilindungi penuh, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 dan seterusnya itu sanksinya bisa sampai penjara 5 tahun, kemudian denda 100 juta. Nah, itu macam-macam, tapi itu nanti penegakan hukumnya ada teman-teman kami dari Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan. Mereka akan melakukan penegakan hukum apabila ada yang melanggar. Saya pikir itu terkait dengan hiu pari dan sebagainya. Tadi ada poster yang besar. Nah, ini manta, pari manta ya, ini dilindungi penuh. Ini yang apa ini ya? Nah, ini ada yang Girostris sama yang Alfredi. Ada juga yang hiu paus tadi ya. Nah, itu yang baiknya itu pegang hiu paus. Nah, selain ini sedikit saya ingin menyampaikan di luar konteks hiu dan pari, Kementerian Kelautan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 28. Mahasiswa ini ya. Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 bahwa semua pemanfaatan ruang laut dari mulai garis pantai sampai di sana lah begitu ya, sampai laut lepas itu harus memiliki PKKPRL atau persetujuan konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut. Nah, sebenarnya Mas Musin terkait dengan kegiatan kita hari ini, kami sarankan teman-teman Pokmaswas atau Pokdarwis mengurus KKRL. Jadi PKKPRL nanti ada 2 kategori, untuk usaha dan non usaha. Kalau misalnya yang mengajukan itu pemerintah untuk fasilitas publik, misalnya dermaga, di sini bikin dermaga, dia kategorinya nih KKRL, konfirmasi kesesuaian ruang laut. Itu harus diurus ke Kementerian Kelautan Perikanan tanpa bayar PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Kalau untuk usaha, misalnya wisata bahari, untuk keramba jaring apung yang menetap selama 30 hari atau lebih, dia wajib mengurus itu. Kalau tidak mengurus, nanti ada sanksinya, sanksi denda administrasi. Gitu ya. Jadi nanti misalnya ada keramba, nanti kita lihat teman-teman semua keramba, kita bisa iseng tanya juga, Pak, punya KKPRL tidak? Kalau nggak ada, sifatnya sekarang masih sosialisasi, pembinaan, kita sarankan untuk mengurus PKKPRL. Jadi ya mungkin nanti Mas Musin kita ambil sampel, ada beberapa keramba di sana, kita tanya pemiliknya. Kemudian teman-teman membuat ini apa? Monumen itu wajib juga mengurus KKPRL-nya, tapi karena ini untuk usaha non usaha untuk rehabilitasi terumbu karang itu juga diurus itunya. Ini udah jadi ya. Sebenarnya kita bisa sampaikan ini harus urus itu Mas Denny harus diurus. Kalau untuk rehabilitasi untuk kepentingan perbaikan ekosistem itu nanti non usaha ya. Dan itu keuntungannya teman-teman pengusaha atau pihak pemohon itu akan mendapatkan kepastian hukum, akan mendapatkan legalitas yang tidak bisa sembarangan diambil oleh orang lain. Nah, ini Gili Petelu itu termasuk kawasan yang diincar oleh investor-investor. Nah, kemarin saya pernah mengikuti ada verifikasi untuk pengajuan KKPRL itu. Saya nggak tahu statusnya apakah sudah diproses atau sudah diajukan dan seterusnya. Tetapi masyarakat juga berhak untuk mengajukan juga. Jadi ada cepet-cepetan. Siapa yang sudah memiliki sertifikat atau surat PKKPRL itu dia sifatnya legal dan kuat.
Tidak bisa nanti misalnya Bapak Ibu sekalian sudah punya satu blok pemanfaatan untuk keramba jaring apung, tidak bisa orang lain menggunakan itu. Kalau untuk usaha nanti ada izin-izin berikutnya, tapi untuk yang non pemerintah, untuk pemerintah itu untuk berlaku selama 2 tahun untuk mengurus izin berikutnya. Itu ya, saya pikir cukup Mas Husin. Udah siang, udah nanti keburu angin kenceng. Terima kasih Mas. Cukup ya. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti sambil jalan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas War. Kemudian selanjutnya kita pembagian teknis bagaimana kita serahkan ke ketua pengurus. Kita bagi aja langsung. Kita bagi ini ya. Ya. Pertama-tama gotong royong dulu angkat monumennya. Biar maksudnya kita bagi nih yang di kapal Siapa yang nyelam? yang nyelam di mana, yang di monumen siapa saja gitu. Bisa serahkan. Mungkin tim penyelam bisa bisa. Baru bisa. Ya. Kita total punya berapa? Udah buat 3 but ya. Satu but bisa diisi 10 sampai 19. Oke. Kalau gitu langsung saja kalau gitu ya. Ayo, terima kasih banyak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Hari ini kita berada di kawasan Gili Petelu. Gili Petelu ini merupakan spot snorkeling untuk wisatawan. Kebetulan hari ini kita ada kegiatan pertemuan dan monumen Balai Lumbung. Harapan di depan menjadi sebuah pendapatan kita di kawasan Kota Monumen. Untuk sekitar sekitaran Gili Petelu ini ada beberapa spot lain. Itu ada Gili Gambir. Gili Gambir ini identik dengan terumbu karangnya yang bervariasi banyak sekali. Jenis-jenis terumbu karang di Gili Gambir tersebut beraneka ragaman di laut juga banyak. Bukit Tangsi juga berada di kawasan pantai. Di sekitar Gili Petelu ada budaya kawasan PT Okre. Di sini kita menyaksikan yang tadi. Kalau yang ini, spot snorkeling menggunakan kawasan hiu. Di sana ada hiu sirip hitam. Kebetulan kalau wisatawan biasanya dari BNA itu tertarik melakukan snorkeling di belakang Gili Petelu karena ingin merasakan sensasi berenang bersama hiu. Di belakang ini banyak hiu, Bang. Hiu. Di belakang ini. Spot hiu. Sirip hitam.
Deket bule biasa, kalau kamu kita bule pasti harus ke situ dia. Belum mau kita latihan nanti. Snorkelingnya biasa. Saya nggak pernah diajarin ini, Mas. Gimana, Mas? Ye. Hah? Puncak pasang. Di bala butuh. Hah? Nakalo. Apa yang nanti? Menjam. Boring ini. Terus para petani. Kata melipet dananya. Ya nak sudah ketinggalan le dong dik. Jadi balai akan lain sendiri. Depan dah. Ada itu sebenarnya sih. Ini ada lepas marang dia. Dan teruan jutaan bekas ke sini mata sudah dia lagi. Apa dia peteruan di sini. Dia dah jaga ngebut. Weh, makin hati pahle sudah mengkatir itu. Bulan dulu. Hati mah bukan Api lada, enggak merokok api lada. Api tu bau dapat biaya apa ya? Iya nih. Apa nih? Tapi dibungkus di sana. Dirupek. Besar juga namanya. Kok M. Keren. Bantuin saya, Pak. Tangan saya kuat. Pang aja nih. 1, 2. Ini apa dengan? Sementara yang itu. Apa ini? Selamat datang di Desa Pulau Maringki. Nah, ini merupakan salah satu desa terpadat di dunia. Nah, di sini dihuni oleh lebih dari 10 etnis yang ada di Indonesia. Mayoritas adalah suku Bajo. Nah, di sini hampir 80% ibu-ibunya sebagai penenun kain yang khas motif Sulawesi. Welcome.
Di rokok dulu, Mak. Ya durian kan. Ah. Ini durian. Apa beli, Bang? Ini durian nu. Saya mau beli rokok ini, Dua tapi kan kau sinta. kebetulan saya lupa bawa uang. Oh iya. Ambil. Di itu ke parah belanja. Mana ada film tadi? Ini apa sih itu? Hah? Ini dengan anu baru, Dek. Dengan salah apa ada nih, Dek? Dengan salampak kan manjuran dengan salampak nih luwe. Sudah. Nanti malam masuk enggak? Yang mantan juga kan. Hah? Enggak, wah. Hari-hari kan subuh. Hah? Hari-hari kan subuh. Kita ngapain sini? Traktor saya. Jadi traktor saya kemarin gitu. Kelihatan lebih gagah dari kemarin. Kerajinan tenun di Maringgi ini sendiri sudah berjalan puluhan tahun, mungkin sudah dari beberapa generasi itu berjalan. Sebelumnya produk tenun yang dihasilkan cuma satu bentuk, yaitu pemakaian sarung. Gitu. Karena di Maringgi itu ada semacam kepercayaan yang tak tertulis bahwa perempuan diharuskan bisa tenun, minimal menghasilkan satu tenun untuk diproduksi sendiri atau dipakai sendiri gitu. Untuk penjualan sendiri awalnya susah ya, karena produksinya manual, membuat satu tenun juga lumayan lama. Untuk menjual keluar itu susah gitu. Orang juga mau beli itu golongan menengah ke atas, lumayan mahal, minimal harus dana 500-an ribu gitu kata. Jadi jarang orang ini. Penggunaan tenun juga paling untuk ya ibu-ibu pejabat, untuk estetiknya saja gitu. Kalau untuk secara ini orang pengen tenun tapi belum bisa pakai tenun, belum bisa menjangkau harga itu, sehingga 2 tahun terakhir kita mencoba karena dengan perkembangan pariwisata juga alhamdulillah, kita mau mencoba si tenun ini bagaimana caranya bisa dipakai oleh orang banyak dan harganya terjangkau gitu.